seorang peneliti sekaligus seorang paranormal, bertekad mengungkap misteri hilangnya pasukan Belanda di pesisir selatan Jawa. Namun semakin dalam ia menyelidiki, semakin sering dia mendapat gangguan yang mematikan. Mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita mulai saja ceritanya. Suara ombak yang menghantam karang terdengar jauh, memberikan suasana sunyi yang menyelimuti pantai di selatan Jawa. Surya, seorang peneliti paranormal, menatap peta kuno yang ia pegang erat-erat, menggambarkan lokasi terakhir pasukan Belanda yang hilang secara misterius pada tahun 1825. Kutukan Ratu Pantai Selatan telah lama menjadi legenda di wilayah ini, tetapi baginya, ini lebih dari sekadar mitos. Ini adalah teka-teki yang siap ia pecahkan. Matahari mulai tenggelam saat ia mendekati desa kecil yang tersembunyi di balik bukit. Desa itu adalah satu-satunya saksi bisu dari tragedi tersebut, dan para penduduknya hidup dalam ketakutan akan kutukan yang diyakini masih hidup hingga hari ini. Sebuah aura misterius melingkupi desa, seolah-olah waktu berhenti di sini. Mata penduduk desa memperhatikan Surya dengan tatapan curiga, namun ia tak gentar. Sudah lama ia mendengar cerita-cerita tentang mereka yang berani menelusuri kisah ini, tapi tak pernah kembali. Di tengah desakan untuk menemukan jawaban, Surya bertemu dengan seorang tetua desa yang bersedia bercerita. Suara seraknya terdengar lirih saat ia mengingat kejadian mengerikan itu, tentang malam badai ketika pasukan Belanda menghilang tanpa jejak. Tetua itu menceritakan, sebelum kejadian, muncul sosok wanita berpakaian hijau dari laut, menandakan datangnya kemarahan. Surya mulai merasa bulu kuduknya berdiri saat mendengar kisah itu. Namun, apa yang membuatnya semakin tegang adalah ketika tetua tersebut memperingatkan satu hal penting, jangan mendekati pantai setelah matahari terbenam. Malam itu, Surya memutuskan untuk tinggal di desa, meskipun peringatan tetua desa menggema di pikirannya. Rasa penasaran menguasainya. Ia tahu, untuk menemukan kebenaran, ia harus mengambil risiko. Saat ia menyiapkan peralatan untuk penelusuran esok hari, Surya mulai merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang, meskipun api unggun menyala di dekatnya. Angin yang sebelumnya tenang kini berdesir tajam, membawa bisikan dari laut yang terasa tak wajar. Dalam hati, ia sadar, penelusuran ini akan lebih dari sekadar menemukan fakta sejarah. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasinya. Surya terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Mimpi aneh mengganggu tidurnya sepanjang malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita berpakaian hijau berjalan ke arahnya di pantai, dengan ombak besar yang mengikuti setiap langkahnya. Suara-suara yang tak dapat ia pahami terus bergema di telinganya, membuatnya tersadar bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Peringatan tetua desa masih menggema di benaknya, pantai setelah matahari terbenam adalah zona terlarang. Namun, rasa penasaran dalam dirinya sulit untuk dikalahkan. Fajar menyingsing di atas desa, memberi sedikit kelegaan. Surya memutuskan untuk memulai penelusuran lebih awal. Dengan membawa peta kuno yang telah ditandai dengan lokasi hilangnya pasukan, ia menuju pantai. Saat kakinya menginjak pasir basah, sekelilingnya terasa begitu sunyi. Angin yang biasa bertiup dari laut kini terasa lebih tenang, bahkan mencekam. Burung-burung yang biasa berterbangan di atasnya pun tak terlihat. Ini bukan suasana biasa dari sebuah pantai, ada sesuatu yang salah. Langkah demi langkah, Surya mendekati sebuah karang besar yang menurut peta menjadi lokasi terakhir pasukan Belanda sebelum mereka lenyap. Namun, saat ia mendekat, terdengar suara bisikan lirih yang datang dari arah laut.
Suara itu memanggil namanya. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Suara itu bukan dari manusia. Itu adalah suara yang seolah-olah berasal dari kedalaman laut yang tak terjangkau. Surya berhenti sejenak, mengamati sekelilingnya. Tak ada seorang pun di pantai itu selain dirinya. Tapi bisikan itu terus memanggil, semakin jelas, seolah menuntunnya menuju sesuatu. Tangan Surya gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Bisikan itu seakan memberi isyarat, mengarahkannya menuju titik tertentu di pantai. Saat ia melangkah lebih dekat ke arah laut, tiba-tiba angin kencang berembus, menghentak pasir ke wajahnya. Ombak yang tenang seketika berubah menjadi gelombang besar, menghantam pantai dengan kekuatan tak terduga. Surya mundur, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di laut, sesuatu yang mengintai dan menunggunya. Pikiran Surya berputar, apakah ini tanda? Apakah kutukan itu benar-benar nyata? Atau hanya paranoia yang menguasai pikirannya? Surya berdiri kaku di pantai, menatap lautan yang tiba-tiba berubah liar. Suara bisikan masih menggema, namun sekarang lebih samar, seolah-olah tercekik oleh deru ombak besar. Namun, di balik kegelisahan yang menguasainya, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah bayangan hitam samar tampak di kejauhan, bergerak di permukaan air. Bayangan itu seolah-olah mendekat, semakin jelas dengan setiap gelombang yang datang. Ketika bayangan itu semakin dekat, Surya menyipitkan matanya, mencoba memfokuskan pandangannya. Di saat itulah ia melihatnya. Sosok seorang pria dalam seragam militer Belanda, berdiri tegak di tengah air yang bergolak. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah tidak dipengaruhi oleh kekuatan ombak yang mengamuk di sekelilingnya. Pria itu menatap lurus ke arah Surya, seakan memanggilnya dengan keheningan yang mematikan. Surya tersentak mundur, terkejut. Ini tidak mungkin nyata, pikirnya. Namun sosok itu tetap ada di sana, menantangnya. Dalam sekejap, bayangan lain mulai muncul di sekeliling pria itu. Puluhan, bahkan ratusan sosok serupa. Mereka semua adalah tentara Belanda, mengenakan seragam penuh, namun tubuh mereka tampak rusak, seperti tergerus waktu dan lautan. Mereka berdiri dalam formasi yang sempurna, seperti pasukan yang siap untuk bertempur, namun wajah mereka kosong, seperti boneka tak bernyawa. Rasa dingin merayap di punggung Surya. Pemandangan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, salah satu sosok mulai bergerak. Pria yang pertama kali dilihatnya melangkah maju, berjalan di atas air, mendekatinya. Setiap langkahnya tidak menimbulkan riak, seperti hantu yang melayang di atas permukaan laut. Hati Surya berdegup kencang. Ia ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu terus mendekat, dan ketika jaraknya hanya beberapa meter dari Surya, bibirnya yang pucat bergerak, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum kata-kata itu bisa terdengar, angin yang kencang kembali menghantam, kali ini lebih kuat, membuat pasir dan debu beterbangan di sekelilingnya. Dalam sekejap, semua sosok itu lenyap, seolah tersapu oleh kekuatan badai yang tiba-tiba datang. Surya jatuh tersungkur, mencoba menenangkan diri. Nafasnya tersengal-sengal, dan pikiran kacau melingkupinya. Apa yang baru saja ia saksikan? Apakah itu benar-benar nyata? Atau kutukan Ratu Pantai Selatan kini telah mulai membayangi dirinya? Surya berusaha mengatur napasnya yang memburu, tetapi apa yang baru saja ia saksikan terus menghantui pikirannya. Pasukan hantu yang lenyap dalam badai itu terlihat begitu nyata, namun kehadiran mereka juga begitu mustahil. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya angin laut, tetapi juga karena ketakutan yang mulai menyelusup ke dalam dirinya.
Tidak ada cara untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi dengan logika. Semua ini terlalu aneh, terlalu di luar nalar. Ia kembali berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih terasa lemah. Pandangannya teralihkan ke karang besar yang berdiri menjulang di ujung pantai. Peta kuno yang ia bawa menandai tempat itu sebagai titik penting. Di balik karang itu, konon merupakan lokasi terakhir pasukan Belanda sebelum mereka menghilang. Di sana mungkin tersimpan jawaban, pikirnya. Atau setidaknya, petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Dengan tekad yang semakin kuat meskipun ketakutan masih menyelimuti, Surya berjalan menuju karang tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahannya untuk mundur. Suara-suara angin yang menderu seolah-olah memanggilnya, memperingatkan bahaya di depan. Ketika ia sampai di balik karang, yang pertama kali menarik perhatiannya adalah sebuah celah kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Dari luar, tampak seperti retakan biasa, namun jika diperhatikan lebih saksama, celah itu terlihat seperti pintu masuk ke sebuah ruang bawah tanah yang terlupakan. Surya menyalakan senter kecilnya dan menyoroti ke dalam celah tersebut. Hawa dingin yang aneh menyapu wajahnya saat ia mengintip ke dalam. Di dalam celah itu, terdapat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tulisan-tulisan kuno yang terukir di dinding, seolah-olah menceritakan kisah yang telah lama terlupakan. Surya mendekatkan senternya dan membaca salah satu ukiran yang paling mencolok. Tulisan itu dalam bahasa Belanda kuno, dan meskipun Surya hanya memahami sebagian besar kata-katanya, satu kalimat membuat jantungnya berhenti sejenak. Jiwa-jiwa yang hilang diambil oleh sang penguasa laut, hanya yang menyerahkan diri dapat selamat. Surya merasakan hawa dingin semakin menusuk kulitnya. Apa arti dari ukiran itu? Apakah pasukan Belanda benar-benar telah menyerahkan diri mereka kepada kekuatan gaib yang menguasai lautan ini? Saat ia merenungkan makna dari kalimat itu, terdengar suara langkah berat di belakangnya. Surya membeku. Perlahan, ia menoleh, dan di balik kegelapan celah itu, ia melihat sosok samar berdiri, menatapnya tanpa suara. Surya menatap sosok samar yang berdiri di celah itu. Tubuhnya terasa beku seolah-olah waktu terhenti. Sosok tersebut tampak tak sepenuhnya nyata, seakan-akan dibentuk dari bayangan dan kabut yang pekat. Namun, tatapan matanya tajam, menusuk langsung ke dalam jiwa Surya. Dengan satu gerakan, sosok itu maju mendekat. Langkahnya tidak terdengar, tetapi getaran di tanah terasa semakin kuat. Surya mencoba mundur, tetapi kakinya terpeleset di atas batu yang licin. Ia jatuh, namun tatapannya tetap terpaku pada sosok yang kini berdiri tepat di depannya. Sosok itu tidak menyerupai manusia biasa. Pakaian yang dikenakannya terlihat seperti campuran dari era kolonial dan pakaian tradisional Jawa, dengan rambut yang basah terurai seperti baru saja bangkit dari dalam laut. Detak jantung Surya semakin cepat. Bayangan di depannya berbicara tanpa menggerakkan bibirnya. Suara yang terdengar datang langsung ke dalam kepala Surya. Suara itu dalam, lembut namun mengerikan. Kau telah melangkah terlalu jauh, manusia. Kau datang mencari jawaban, tetapi apakah kau siap untuk membayar harganya? Surya menggigil, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia merasa ini adalah peringatan. Namun, sesuatu di dalam dirinya, rasa penasaran yang tak terpuaskan, memaksa dia untuk tetap bertahan. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti desisan angin yang menusuk telinga. Mereka yang kau cari telah menyerahkan diri mereka kepada penguasa laut. Mereka memilih kematian demi keselamatan. Apakah kau juga akan melakukan hal yang sama? Surya mengerjap, mencoba memahami maksud dari pertanyaan itu. Sosok di hadapannya semakin nyata, dan kini ia melihat lebih jelas. Sosok itu bukanlah manusia hidup,
melainkan entitas yang seakan-akan terjebak di antara dunia fana dan dunia gaib. Sorot matanya membawa penderitaan berabad-abad, menuntut jawaban yang tak pernah datang. Kutukan ini bukan hanya tentang hilangnya pasukan Belanda, melainkan kutukan yang lebih tua, yang telah merenggut nyawa banyak orang sebelum mereka. Ratu Pantai Selatan bukan sekadar legenda, ia adalah penguasa di dunia lain, entitas yang menguasai lautan ini dan menuntut jiwa-jiwa sebagai tumbalnya. Surya merasakan dingin yang luar biasa mulai merasuki tubuhnya, seolah-olah lautan itu sendiri mencoba menghisap kehidupannya. Ia menyadari, untuk mendapatkan jawaban, ia harus berhadapan dengan entitas ini. Pertanyaannya adalah, apakah ia akan menyerahkan dirinya seperti yang dilakukan pasukan Belanda, atau melawan kutukan ini dan mencari jalan keluar? Tubuh Surya bergetar, bukan hanya karena dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya, tetapi juga karena ketakutan yang semakin menghimpit. Sosok di depannya semakin jelas, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Pikirannya berputar, mencoba mencari jalan keluar, namun setiap langkah pikirannya terperangkap dalam pertanyaan yang menghantuinya. Apakah kutukan ini benar-benar tak terelakkan? Apakah dia harus menyerahkan dirinya, seperti yang dilakukan oleh pasukan Belanda? Sosok itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tajam, lebih menuntut. Waktumu semakin sedikit, manusia. Keputusan harus dibuat. Mereka yang menyerah pada lautan telah menemukan kedamaian abadi. Mereka yang menolak, hilang tanpa jejak, terkunci selamanya dalam siksa. Kata-kata itu mengiris pikiran Surya, menimbulkan rasa cemas yang luar biasa. Kutukan ini lebih gelap dan lebih tua dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar legenda lokal atau mitos belaka. Ini adalah perjanjian kuno antara manusia dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia menyadari, dirinya kini berada di ambang keputusan yang akan menentukan nasibnya. Surya menatap sosok gaib di depannya dengan tekad yang mulai terkumpul. Tidak, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari jawaban tentang fenomena supranatural, dan inilah ujung dari semua pencarian itu. Jika dia menyerah sekarang, semua yang telah ia lalui akan sia-sia. Dengan napas berat, Surya berbicara, meskipun suaranya bergetar. Aku tidak akan menyerahkan diri. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, dan aku akan menemukan jawabannya. Aku akan melawan kutukan ini, apapun risikonya. Sosok di depannya tampak diam sejenak, kemudian tertawa pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gemuruh ombak di kejauhan. Keberanianmu adalah kebodohan, manusia. Kau tidak memahami apa yang kau hadapi. Seketika, angin laut berhembus lebih kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Sosok itu mulai memudar, menghilang dalam pusaran kabut yang gelap. Namun sebelum ia lenyap sepenuhnya, sebuah suara bergema di sekitar Surya. Jika kau menolak, maka bersiaplah menghadapi kegelapan. Ratu Pantai Selatan menuntut tumbal. Kau akan segera melihatnya. Setelah suara itu menghilang, keheningan melingkupi pantai. Surya berdiri diam, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Apa yang dimaksud dengan Jitumbal? Dan bagaimana ini akan memengaruhinya? Langit di atas mulai berawan, menandakan datangnya badai yang lebih besar. Ia tahu, waktunya semakin menipis. Sesuatu sedang mendekat, dan kutukan ini akan segera menuntut korban. Langit semakin gelap, awan hitam menggulung di atas kepala Surya, menandakan datangnya badai besar yang telah diprediksi. Angin kencang menerjang pantai, membawa butiran pasir yang menusuk kulitnya seperti jarum. Suara ombak menghantam karang semakin menggelegar, seolah lautan itu sendiri marah, siap menelan apapun yang menghalangi jalannya. Surya tahu ia harus segera bertindak.
Tumbal yang disebutkan oleh sosok gaib tadi terus mengiang di benaknya. Apa yang dimaksud? Apakah ia yang menjadi korban berikutnya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan oleh Ratu Pantai Selatan? Rasa takut terus menghantui, tetapi ia berusaha mempertahankan ketenangan, meskipun situasinya semakin sulit untuk dihadapi. Dengan tangan gemetar, Surya melangkah menjauh dari pantai, mencoba mencari tempat berlindung. Namun, setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk tetap berada di tempat itu. Saat ia melangkah lebih jauh, tanah di bawah kakinya mulai bergetar, dan seketika, ombak raksasa menerjang pantai dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, air laut meluap, menyerbu ke daratan dengan cepat. Surya berusaha lari, tetapi air semakin mendekat, menghancurkan setiap benda yang dilaluinya. Saat air mulai menyentuh kakinya, ia merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah lautan itu sendiri mencoba menariknya masuk. Namun, saat itu juga, Surya mendengar suara, bukan suara bisikan yang biasa, melainkan suara jeritan. Jeritan itu berasal dari arah laut, dari dalam ombak yang bergelora. Ia menoleh, dan di tengah kekacauan air, ia melihat sosok-sosok yang samar-samar terlihat, pasukan Belanda yang hilang. Mereka berteriak, bukan hanya dalam kesakitan, tetapi seolah-olah meminta tolong. Tangan-tangan mereka terulur ke arah Surya, memohon untuk diselamatkan. Pandangan itu membuat Surya terpaku. Bagaimana mungkin mereka masih ada di sini, setelah lebih dari seabad menghilang? Tapi semakin lama ia melihat mereka, semakin jelas bahwa roh-roh ini tidak akan pernah bisa meninggalkan lautan. Mereka adalah bagian dari kutukan, terjebak di antara dunia hidup dan mati, menunggu nasib mereka yang tak kunjung berakhir. Air mulai naik hingga ke lututnya, dan saat Surya mencoba melangkah lebih jauh, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuatnya terjatuh. Tubuhnya terbanting ke pasir basah, dan dalam sekejap, ia diselimuti oleh kegelapan. Jeritan pasukan hantu masih terdengar, semakin jelas, semakin menyiksa, seolah-olah mereka ingin menarik Surya bersama mereka ke dalam lautan yang tak berujung. Surya meronta-ronta, berusaha bangkit. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat tarikan dari laut. Rasanya seolah-olah tangan-tangan tak terlihat menariknya ke dalam, memaksanya menjadi bagian dari mereka, bagian dari kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam ketakutan yang tak terelakkan, Surya menyadari satu hal, Ratu Pantai Selatan telah memilihnya. Tumbal yang disebutkan bukanlah pasukan Belanda atau roh-roh yang hilang. Tumbal itu adalah dirinya. Surya merasakan dingin yang luar biasa merayap di seluruh tubuhnya. Kegelapan menyelimuti pandangannya saat tubuhnya terseret semakin dalam ke arah laut. Jeritan para prajurit Belanda terus bergema di telinganya, seperti suara yang tak pernah henti memanggil dari kedalaman. Tangan-tangan tak terlihat menariknya ke bawah, seolah-olah lautan itu sendiri memiliki kehendak yang tak bisa dilawan. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah ujung dari semua yang ia cari, kutukan yang tak terhindarkan, tuntutan yang harus dibayar. Namun, di tengah kegelapan itu, sesuatu dalam dirinya melawan. Tekad yang tumbuh sejak awal pencariannya mulai bangkit. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Tidak setelah semua ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar memenuhi nasib yang ditentukan oleh laut. Ia harus melawan. Surya mulai menggerakkan tubuhnya, menendang dan meronta-ronta di tengah air yang dingin. Namun setiap gerakannya seolah tak berarti, seperti mencoba melawan kekuatan yang tak kasat mata. Tarikan dari laut begitu kuat, tetapi ia terus melawan. Dalam pikirannya, satu nama berulang kali muncul, Ratu Pantai Selatan. Dialah yang menjadi inti dari semua ini, dan hanya dengan menghadapi entitas itu, mungkin Surya bisa menemukan jalan keluar.
Ia mencoba menarik napas dalam, meskipun rasanya semakin sulit untuk bernapas. Saat itulah ia melihatnya. Di tengah air yang bergolak, di antara ombak yang tinggi, sesosok bayangan besar muncul. Ratu Pantai Selatan, dengan pakaian hijau yang mempesona dan rambut yang terurai seperti aliran air, berdiri di atas ombak. Sosoknya begitu indah namun penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Mata Ratu Pantai Selatan menatap langsung ke arah Surya, seolah-olah menantangnya. Surya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, berteriak dalam hati. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ini bukan sekadar tentang melarikan diri, tetapi tentang mengakhiri kutukan yang telah menguasai lautan ini selama berabad-abad. Ia menguatkan dirinya dan, meskipun tubuhnya setengah terbenam dalam air, ia menatap balik sosok Ratu Pantai Selatan dengan tekad yang sama kuatnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Surya dalam hatinya, meskipun suara itu tak keluar dari bibirnya. Sosok Ratu Pantai Selatan tidak berbicara, tetapi Surya dapat merasakan jawabannya. Laut ini menuntut keadilan, menuntut tumbal untuk setiap pelanggaran yang pernah dilakukan. Namun, Surya tahu, jika dia menyerah, tidak akan ada akhir. Kutukan ini akan terus berlanjut, memakan lebih banyak jiwa yang berani mendekat. Dengan satu gerakan cepat, Surya mengulurkan tangannya ke arah Ratu Pantai Selatan. "Ambillah aku, jika itu yang kau inginkan. Tapi hentikan ini, akhiri kutukan ini." Ratu Pantai Selatan menatap Surya sejenak, sebelum tiba-tiba menghilang dalam pusaran ombak. Kegelapan semakin pekat, dan Surya merasakan tubuhnya mulai tenggelam lebih dalam. Namun, di saat yang sama, ada ketenangan yang aneh, seolah-olah keputusan telah dibuat. Tarikan itu berhenti. Surya terhuyung-huyung, tubuhnya kembali ke permukaan. Laut yang tadi menggila tiba-tiba menjadi tenang, seperti badai yang menghilang dalam sekejap. Ombak yang sebelumnya mengancamnya kini menjauh perlahan, seolah-olah melepaskan cengkeramannya. Ia tersentak, menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Surya terbatuk-batuk, menyesap udara segar setelah hampir tenggelam. Air laut yang dingin masih menggenangi tubuhnya, tetapi tarikan yang sebelumnya begitu kuat kini hilang tanpa jejak. Suasana di sekitar pantai berubah drastis. Badai yang tadi mengamuk telah berhenti, menyisakan keheningan yang aneh. Ombak yang sebelumnya besar dan ganas kini berderai pelan di tepian, seakan-akan lautan telah puas setelah menuntut tumbalnya. Namun, satu hal masih menghantui Surya. Kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Saat ia menatap sekeliling, bayangan-bayangan sosok pasukan Belanda yang tadi terlihat di tengah laut juga telah lenyap. Mereka yang terjebak dalam siklus tak berujung itu seolah telah dibebaskan. Tetapi entah mengapa, ketenangan yang datang bersamaan dengan hilangnya badai justru membuat Surya semakin resah. Dengan langkah yang berat, Surya bergerak ke arah karang besar tempat dia sebelumnya menemukan ukiran misterius. Sekarang, dengan pemandangan yang lebih tenang, dia bisa melihat dengan lebih jelas. Karang itu tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejadian yang tak terjelaskan, tetapi juga menyimpan sejarah gelap yang terlalu lama terpendam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Suara halus, seperti desiran angin yang membawa bisikan dari jauh. Suara itu memanggilnya, sama seperti yang dia dengar ketika pertama kali tiba di pantai ini. Namun, kali ini, suara tersebut tidak terdengar seperti ancaman. Itu adalah suara lembut seorang wanita, penuh dengan kedamaian. Surya berbalik, dan di sana, berdiri di tepi pantai, adalah sosok wanita yang dikenalnya dari legenda, Ratu Pantai Selatan. Namun, kali ini, penampilannya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada aura menyeramkan yang melingkupi dirinya. Sebaliknya,
Sosok itu terlihat damai, seolah beban yang selama ini dia pikul akhirnya terlepas. Matanya menatap Surya dengan lembut, tidak lagi dengan tatapan yang penuh tuntutan. "Kau telah melakukan yang benar," suara itu terdengar di kepala Surya. "Kutukan ini telah berakhir. Jiwa-jiwa yang hilang telah menemukan jalannya. Dan aku akhirnya bebas." Surya hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Rasa lega bercampur kelelahan menyelimuti dirinya. Dia tak pernah membayangkan bahwa pencariannya akan berakhir seperti ini, dengan pemahaman bahwa kutukan tersebut lebih dari sekadar legenda, melainkan sejarah yang melibatkan penderitaan jiwa-jiwa yang terperangkap. Sosok Ratu Pantai Selatan perlahan memudar, terserap oleh angin laut. Namun, sebelum benar-benar menghilang, dia meninggalkan satu pesan terakhir yang membuat Surya terdiam dalam hening. "Jangan pernah lupa, lautan ini memiliki hukumnya sendiri. Dan aku hanya penjaga dari hukum itu." Dengan kata-kata itu, sosok tersebut lenyap, meninggalkan Surya sendiri di pantai yang kini tenang, namun penuh dengan cerita yang tak terucapkan. Surya merasakan kesunyian yang mengerikan namun damai. Kutukan ini telah berakhir, tapi laut akan selalu memiliki rahasianya sendiri. Dan mereka yang berani menantangnya harus siap dengan konsekuensinya. Surya berdiri mematung, merenungkan semua yang telah terjadi. Laut di depannya kini tenang, seolah tidak pernah menyimpan kemarahan yang sebelumnya begitu dahsyat. Angin yang tadinya membawa hawa dingin kini berhembus lembut, memberikan kelegaan di tengah malam yang mulai mereda. Namun, di dalam hatinya, Surya tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuinya. Perjalanannya ke pantai selatan ini bukan hanya tentang memecahkan misteri sejarah. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan untuk memahami kekuatan alam dan dunia gaib yang tidak pernah ia bayangkan akan ia hadapi secara langsung. Kutukan yang telah membelenggu jiwa-jiwa selama berabad-abad kini telah berakhir, tetapi Surya sadar bahwa Ratu Pantai Selatan bukan sekadar legenda. Ia adalah entitas nyata, penjaga hukum alam yang tidak bisa diabaikan. Dengan langkah yang berat, Surya berjalan menjauh dari pantai. Pikirannya berputar, mencoba merangkai kembali semua peristiwa yang baru saja terjadi. Saat ia melintasi desa, ia merasakan mata-mata penduduk desa yang menatapnya dari balik jendela, seolah-olah mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Meskipun Surya tidak akan pernah bisa menjelaskan semuanya, ia tahu bahwa mereka juga merasakan perubahan. Aura berat yang selama ini menyelimuti desa tampak mulai memudar, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, di balik rasa lega itu, ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah kutukan benar-benar telah berakhir? Atau apakah laut hanya menunggu tumbal berikutnya? Ratu Pantai Selatan mungkin telah melepaskan tuntutan untuk sementara waktu, tetapi entitas sebesar itu tidak pernah benar-benar lenyap. Mereka selalu ada, mengawasi, menunggu. Surya kembali ke tempat peristirahatannya di desa, dan saat ia duduk di tepi ranjang, ia menyadari satu hal yang menggetarkan. Ukiran di karang besar yang ia temukan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa jiwa-jiwa akan diselamatkan hanya dengan menyerahkan diri, bukanlah pesan terakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersimpan di baliknya. Sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya ia pahami. Saat Surya menatap keluar jendela, ke arah lautan yang tenang, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat. Meski kutukan telah dihentikan untuk saat ini, ia tahu bahwa laut akan selalu memiliki rahasianya. Ratu Pantai Selatan mungkin telah memberi penangguhan, tetapi kisah ini tidak akan benar-benar berakhir. Di kejauhan, di ujung pandangannya, Surya melihat kilauan samar di atas air. Itu adalah bayangan yang tidak bisa ia jelaskan, sekelebat bayangan hijau yang familiar. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa bahwa laut telah mendapatkan apa yang diinginkan, setidaknya untuk saat ini.
Dan dengan itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.